Swastiastu. Jumpa lagi dengan Warung Umobatuh Channel. Kali ini kami akan bercerita tentang Pura Bukit Darmo Durga Kutri. Semoga tiada rintangan. Berdasarkan berbagai prasasti di wilayah Bali yang menunjuk keberadaan pura ini, Pura Bukit Darmo Durga Kutri diperkirakan sudah berdiri sejak tahun Saka 835. Pada saat itu Bali diperintah oleh Raja Sri Kesari Warmadewa. Lokasi pura cukup mudah untuk dicapai. Berada di lingkungan Banjar Kutri, Desa Buruan, Kecamatan Blabatuh. Di samping jalan utama menuju Blabatuh Gianyar, arah utara dari Stadion Dipta. Yang unik adalah pada bagian mandala utama terdapat sebuah bukit yang diselimuti hutan kecil. Pada puncaknya itulah distanakan Arca Durga Mahesasura Mardini Astabuja. Pura ini berawal dan berkembang sebagai sebuah kayangan jagat dari pemerintahan Sri Kesari Warmadewa. Pada saat itu pemerintahan Udayana, beliau ditemani permaisuri. Pura ini berawal dan berkembang sebagai sebuah kayangan jagat dari masa pemerintahan Sri Kesari Warmadewa. Pada saat pemerintahan Udayana, beliau ditemani permaisuri Mahendradatta atau Gunapriya Dharmapatni. Maka dari itu disebut sebagai Raja Sejoli. Beliau berkuasa sekitar abad ke-10. Mahendradatta yang juga dikenal dengan nama Gunapriya Dharmapatni adalah putri Raja Sri Makuta Wangsawardhana dari Wangsa Isyana. Ia menikah dengan Raja Udayana, Raja Bali dari Wangsa Warmadewa. Memiliki beberapa orang putra, yaitu Airlangga yang kemudian menjadi raja di Kediri. Putra-putra yang lebih muda adalah Marakata Pangjaya dan anak Wungsu. Prasasti yang mendukung keberadaan pura ini adalah prasasti Peguyangan, Tengkulak, Trunyan, Perang Sada, dan sebagainya. Dalam prasasti Perang Sada disebutkan, Sang Ari anak Wungsu, kunang sira sang ibu murwa, sira mantuking suryat maka dharma sira ring candi ibu. Yang artinya Prabu anak Wungsu meyakini ibunya Mahendradatta Udayana setelah wafat kembali ke Suryaloka, bersatu di tempat pemujaan beliau. Prasasti lain yang mendukung adalah prasasti Peguyangan. Prasasti ini menjabarkan keagungan Tuhan yang dipuja di Buruan, dijadikan dasar hidup bernegara dan beragama oleh masyarakat di bawah kekuasaan Ratu Mahendradatta Udayana. Barang siapa yang sudah melaksanakan hidup grehasda diwajibkan menjalani hidup bernegara dan beragama seperti yang ditetapkan oleh pemerintah pada saat itu. Apabila dalam hidup ini umat berjalan di jalan Dharma sesuai dengan apa yang dipuja di Pura Bukit Darmo, maka beliau akan selalu memberkati. Perkawinan Mahendradatta atau Gunapriya Dharmapatni dengan Raja Udayana banyak membawa perubahan kebudayaan Hindu di Bali. Sejak raja suami istri ini memerintah Bali, pengaruh kebudayaan Hindu Jawa sangat kuat, mempengaruhi kehidupan kebudayaan beragama Hindu di Bali. Prasasti-prasasti Bali sejak Raja Udayana memerintah menggunakan bahasa Jawa kuno, di mana sebelum Raja Udayana memerintah, prasasti di Bali menggunakan bahasa Bali kuno. Dikisahkan Baginda Maharaja Sri Dharma Udayana Warmadewa memerintah Pulau Bali bersama permaisuri, semakin bertambah kewibawaan Baginda. Oleh karena Ratu Mahendradatta Gunapriya Dharmapatni bijaksana dan masyhur di Nusantara. Dalam menjalankan roda pemerintahan, beliau mendatangkan 4 orang rohaniawan dari Jawa Timur, diantaranya Empu Semeru,
merupakan penganut agama Siwa bertempat di Besakih, selaku pemelihara Pura Hyang Putran Jaya, atau yang sekarang dikenal dengan nama Pura Ratu Pasek. Empu Geni Jaya merupakan penganut aliran Ganapatya, bertempat di Gegel, di mana sekarang dibangun Pura Dasar Buana Gegel. Empu Kuturan merupakan penganut Buddha Mahayana, bertempat di Padang Bae, sekarang berdiri Pura Silayukti. Empu Geni Jaya merupakan penganut paham Brahmaisme, bertempat di Lempuyang, sekarang dibangun Pura Lempuyang Madya. Di bidang keagamaan yang semula terdiri dari 9 sekte yang sering menimbulkan pertentangan di masyarakat, ditata kembali melalui pertemuan dengan kelompok Buddha Mahayana, Siwa, dan Baliaga, dengan segala sekte-sektenya. Pertemuan itu dilakukan di Pura Samuan III yang melahirkan konsep Trimurti dan desa adat di Bali. Dalam prasasti yang dikeluarkan saat Raja Udayana memerintah Bali, Guna Priya Dharmapatni selalu disebutkan mendahului nama Raja Udayana. Nampaknya Guna Priya Dharmapatni memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam menetapkan kebijaksanaan kerajaan, dalam menata kehidupan berkebudayaan, sebagai media pengamalan agama Hindu di Bali. Hal inilah yang mungkin menyebabkan Guna Priya Dharmapatni demikian dihormati di Bali oleh semua lapisan masyarakat, sehingga diberi kehormatan untuk distanakan di Pura Bukit Dharma Kutri. Di pura ini, Permaisuri Udayana ini dibuatkan arca perwujudan Dewi Durga Mahesasura Mardani. Mahendradatta atau Guna Priya Dharmapatni dikenal sebagai penganut paham Durga yang taat. Beliau dipercaya membawa sekta Durga ke Bali. Dewi Durga dikenal sebagai pendamping Dewa Siwa dalam agama Hindu. Setelah kematiannya pada tahun 1011 Masehi, Guna Priya Dharmapatni didewakan dan digambarkan sebagai Durga Mahesasura Mardini Astabuja, atau Dewi Durga yang menunggangi lembu bertangan 8 yang siap membunuh para iblis. Setiap tangan membawa berbagai senjata. Ada yang memegang trisula, perisai, busur, pedang, cakra, gada, tombak, dan ada tangan memegang ekor lembu mahisa. Arca Durga ini distanakan pada bangunan pelinggih di puncak Bukit Dharma. Dari utama Mandala kita harus menaiki anak tangga menuju ke tempat arca ini. Di sebelah kiri arca Durga ini terdapat 2 lingga berpasangan. Lingga ini dilambangkan sebagai pemujaan terhadap Dewa Siwa dengan Dewi Parwati atau Dewi Durga. Pemujaan Tuhan sebagai Dewa dan Dewi bertujuan untuk menuntun umat agar mengembangkan diri dalam kehidupan ini secara seimbang. Penataan Pura Bukit Dharma ditata dengan konsep triloka, yaitu Burloka ada Pura Manik Tirta, di Buah Loka ada Pura Penataran Agung, dan di Suah Loka tempat berdirinya Pura Pucak Bukit Dharma. Pada puncak bukit inilah distanakan arca Durga Mahesasura Mardini. Selain arca yang terdapat di Pura Penataran juga terdapat beberapa arca yang masih terkait dengan arca-arca, yaitu Arca Gedong Pesaren, Arca Buddha, Siwa, Linggayoni, Arca Gedong Doho. Arca pada Gedong Doho ini kemungkinan berkaitan dengan Raja Sejoli Dharma Udayana dan Guna Priya Dharmapatni. Demikian perjalanan kami kali ini. Untuk makan enak dan murah,
silakan mampir ke warung Umo Batuh di Blabatuh Gianyar. Sampai jumpa di pura selanjutnya. Om Santi Santi Santi.